Kita beruntung karena kita punya masalah. Bisa dibayangkan ketika orang-orang tidak punya masalah, dia hidup dengan leluasa. Ketika ada permasalahan tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Jadi masalah yang kita hadapi adalah problematika pendidikan, baik pendidikan di masa pandemi seperti sekarang ini maupun di masa normal seperti biasa. Jadi sekali lagi yang harus kita rubah yang pertama adalah pola pikir kita yang harus dirubah. Bagaimana keadaan di depan, dan sebetulnya hidup ini kan dipenuhi dengan tanda tanya. Ke depan kita harus seperti apa menghadapi situasi seperti ini? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Nah, beruntung bagi kita. Tadi GSM adalah bagaimana caranya agar kita semua bisa menjadikan warga sekolah itu senang. Ketika kita senang, ya bawaannya kan kita ingin saja tinggal di sekolahan. Beda kalau orang yang tidak senang, ya, tidak mungkin kita akan berada di sekolahan dari berangkat pagi kemudian pulang sore. Ya. Sehingga tadi, jadi profesi harus dibarengi dengan hobi. Ya. Setelah hobi, nanti hobi yang dibayar. Guru itu kan profesi, juga hobi. Oh, saya hobi jadi guru. Ya. Saya hobi jadi dosen. Jadi ketika hal itu sudah tertanam, ya, kita tidak lagi berpikir secara materi. Ya. Tidak berpikir secara materi. Bapak dan Ibu, status saya adalah dosen, contoh kecil ya. Saya ngajar di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Banjar. Dalam 1 bulan, saya dibayar berapa? 500.000. Kalau disesuaikan dengan apa yang saya berikan itu sangat tidak imbang. Berapa biaya perjalanan, ya. Kemudian biaya operasional dan lain-lain. Tapi karena ini adalah hobi, ya, maka saya laksanakan. Ya. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu guru. Ketika Bapak dan Ibu guru sudah hobinya adalah di sekolah, ya, dari awal kita sudah komitmen jadi seorang guru, ya mari dimanapun kita berada, tumbuhkan rasa memiliki yang tinggi. Ketika sudah memiliki rasa memiliki yang tinggi, maka disitulah tempat kita mengerti yang sebenarnya. Jadi Bapak dan Ibu sekarang mungkin yang masih punya kesempatan berpeluang untuk jadi PNS, ya. Sekarang kan semuanya punya kesempatan, punya peluang. Jadi dengan jalur P3K jadi silakan. Tetapi sebelum itu terjadi seolah-olah memang instansi kita ini adalah milik kita untuk selama-lamanya. Ya. Setelah menumbuhkan rasa senang, ya, di sekolah, kemudian tumbuh tanggung jawab yang besar kepada kita. Ya. Jadi untuk itu tugas kalian sebagai mentor, ya, nanti kalau Bapak dan Ibu tidak mau jadi mentor, sertifikat saya ambil lagi, kembalikan lagi ke Departemen Pendidikan Nasional. Boleh ya, Bu? Mungkin sekarang Bapak dan Ibu belum berpikir apa itu sebuah sertifikat. Sertifikat itu adalah sebuah pengakuan, ya, sebuah pengakuan dari orang lain, ya, sebuah kepercayaan yang diberikan kepada kita. Keluarlah sertifikat. Jadi jangan dikira, jadi kalau di sistem kepegawaian sertifikat itu berlaku untuk sebuah kenaikan pangkat, ya. Di sini juga bukan berarti tidak berlaku. Minimal kita ada sebuah kebanggaan bahwa kita sudah melakukan sesuatu, ya,
kita sudah berusaha untuk meningkatkan kompetensi diri, untuk meningkatkan pengembangan diri, ya, kita bisa bayangkan orang-orang yang stagnasi, orang-orang yang hanya cukup dengan apa yang dia miliki, ya, kehidupannya tidak mungkin akan berkembang. Saya cukup jadi guru sajalah, saya cukup jadi petani sajalah, dan lain-lain. Jadi pola-pola pikir yang seperti inilah yang harus kita rubah, bahwa setiap saat kita sebetulnya adalah membutuhkan peningkatan kompetensi. Kompetensi ini penting, ya. Apalagi di zaman persaingan teknologi seperti sekarang ini. Tanpa kita berkompetensi, ya kita akan selalu kalah oleh orang lain. Jadi dalam melakukan kompetensi tersebut bukan berarti kita semaunya, tapi ada aturan-aturan mainnya, ya. Dalam rangka misalnya pencarian siswa di SMK Muhammadiyah Cimanggis, kita kan dihadapkan dengan kompetitor, kemudian kita lakukan kompetensi, kita pasarkan seolah-olah kita adalah yang terbaik, tapi bukan berarti kita bisa melakukan segalanya. Jadi ada aturan mainnya. Jadi kalau tadi agak sedikit jadi sebuah problematika, ya, ketika kita sudah beberapa kali teman-teman kita masang iklan di Facebook, kemudian dikomentari oleh orang lain dari instansi lain dengan komentar-komentar yang menyertakan poster ataupun foto-foto sekolahnya mereka. Secara etika ini memang tidak baik, ya. Boleh berkomentar. Komentar itu kan hanya lewat tulisan maupun lisan, itu komentar. Tetapi kalau sudah poster yang ditampilkan itu bukan lagi kompetensi yang baik, tetapi ini ngajar gelut, ya. Betul, ya. Ketika kita tidak menyadari menguasai diri kita, bisa jadi gelut, ya. Jadi kalau saya sudah berapa kali sampai Muhammadiyah Madinah melakukan hal seperti ini. Ini orang seperti apa? Kelihatannya kok takut banget sama kita, gitu kan? Padahal yang seharusnya diperhitungkan itu bukan sekolah kita. Banyak sekolah yang besar daripada kita. Nah ini Bapak dan Ibu untuk jadi warning saja, ya. Nanti bolehlah kita berkomunikasi dengan yang lain, tetapi kan ada aturan mainnya. Ya. Jadi bukan berarti tidak semaunya skala PDW gitu, kan ada etikanya. Ya. Jadi sekali lagi memang ini sebuah pembelajaran agar bagaimana caranya kita bisa mengendalikan emosi. Emosi itu penting, ya. Kalau kita tidak punya emosi, kita tidak akan bisa berbuat banyak. Tapi emosi itu juga harus dikendalikan, ya. Monggo disambi Bapak dan Ibu. Ada yang pesan nggak? Bu Ana pesan makanan apa-apa? Saya sudah izin sama bendahara, silahkan katanya kalau mau pesan silahkan, pesan Bu Manis juga boleh. Apanya dulu pesan apa? Mau gorengan apa? Jadi kita santai saja. Bapak dan Ibu, ini ada prinsip-prinsip design thinking. Sebenarnya design thinking itu apa sih, Bu Ois? Kalau design thinking berarti kan pemikiran, desain. Tapi kalau dibalik, thinking desain, kita fokusnya ke desainnya, Pak. Kalau ini kan pemikirannya. Ke pemikirannya, ya. Iya. Berarti yang harus didahulukan adalah pemikirannya. Pemikirannya. Ya, pemikirannya yang harus didesain. Oke. Jadi prinsip design thinking. Nah, Pak dan Bu, ternyata pengetahuan itu penting. Bahasa Inggris juga penting. Kalau bisa hari ini kita di les bahasa Inggris, walaupun hanya 10 menit saya biasanya orang kalau belum terpepet tidak mau berusaha, ya. Di antara teman-teman kita karena mungkin sudah merasa nyaman dengan profesinya masing-masing, ya. Oh
Yayu sudah nyaman dengan bahasa Indonesianya, ya. Bu Neni dengan OTKP-nya, ya. Dan yang lainnya. Sehingga untuk dunia yang lain kadang-kadang kita tidak terpikirkan. Ya. Saya sangat terasa ketika saya ditahan di imigrasi Singapura. Hampir 1 jam saya ditahan di imigrasi Singapura, ditinggalkan sama teman-teman. Terus yang integrasi adalah polisinya wanita, ngomongnya bahasa Inggris terus. Padahal di situ banyak polisi yang bisa bahasa Melayu. Jadi dengan entah itu benar atau tidak, ya akhirnya saya jawab seadanya dengan bahasa isyarat. Akhirnya saya lolos. Ternyata ini penting. Jadi kalau kita tidak kepepet, tidak mau belajar, makanya belajar itu penting. Apa yang sudah dulu dikatakan oleh Pak Profesor Sayuti, ya, hanya guru yang mau belajar yang boleh mengajar. Begitu ya? Ya. Hanya guru yang mau belajar yang boleh mengajar. Kalau guru tidak mau belajar, ya, tidak boleh ngajar. Nanti kalau ini sudah berlaku di SMK Muhammadiyah Cimangu seperti apa? Kira-kira seperti apa? Berarti bagi bapak dan ibu yang tidak mau belajar, tidak boleh ngajar di sini. Karena yang diperbolehkan ngajar di sini adalah guru-guru yang mau belajar terus dan belajar. Membuat media pembelajaran ternyata tidak sulit. Saya tanya Bu Ratna sulit nggak? Saya perhatikan tanpa saya intervensi 3 atau 4 hari saya nggak tahu itu kan. Rekaman sendiri, dia cari aplikasi sendiri, ya kan? Kemudian dia didesain sendiri, jadi walaupun jadinya seperti itu. Ada suara ayamnya, ada juga suara ayamnya masuk juga itu kan. Jadi tidak mampu anak saya yang ada suara ayamnya, itu juga masuk juga suara ayamnya. Ternyata bisa. Wah, kita kan belum pernah pelatihan, ya. Pelatihan membuat media pembelajaran. Sekarang kita bisa berlatih sendiri, ya. Bisa otodidak. Apa yang membuat lampu dulu siapa itu? Penemu lampu siapa itu? Bisikan. Ganti Buahnya sama. rekamnya. Penemu lampu. Aduh. Siapa Rio? Yang menemukan pertama kali